Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabar hari ini? So that's good to be back here actually. Puji Tuhan, hari ini cuacanya juga cerah banget dan kita semua kembali pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mengucap syukur hari ini kita ada semua karena kemurahan-Nya. Amin. Kasih Tuhan, kita awali dengan doa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan kami Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk apa yang boleh kami alami selama ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami Tuhan mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu pagi ini. Urapi setiap kami Bapa, biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau yang beracara, ini ibadah-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau yang bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Jadi jemaat, kita awali pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Budi yang Ibrahim. Ku rindu
Terima kasih Yesus, Engkau baik buat kami. Terima kasih kami siap menyembah Engkau dan memuji Engkau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Gimana? Pagi hari ini, haleluya, puji Tuhan. Berikan high five untuk at least 3 orang sekitarnya. Katakan Tuhan baik.
serta dengan kami. Ikanina ramakana rawasakatakana rama. Inanina rawatakana rawasakatakana rama. Semua kami menghormati Tuhan di sini. Semua kami di sini menghormati hadir-Mu. Semua kami di sini sujud di hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami butuhkan. Hadirat-Mu Tuhan, itu tempat kekuatan kami menjalani hari hidup kami. Oh, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan. Dalam hadirat, mari kita akui sungguh dalam hadirat-Nya. Haleluya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat ku temukan kasih-Nya. Ku temukan kasih-Nya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib, hebat, luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Kita datang pada Tuhan dalam doa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di hari yang terakhir, di penghujung minggu terakhir di tahun 2024, di bulan Februari ini, kami mengucap syukur. Hari demi hari, waktu demi waktu, kami dapat mengalami akan semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh hadirat-Mu itu yang kami rindukan. Saat Engkau ada di hidup kami, maka kami percaya langkah kemenangan, langkah di mana iman kami bertumbuh, itu kami dapatkan dan kami peroleh. Olehnya doa kami, jangan pernah Engkau jauh dari hidup kami. Sekalipun mungkin Engkau menjumpai hati kami melakukan kesilapan, melakukan pelanggaran, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu, tapi doa kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah ambil hadirat-Mu daripada kami. Sebab sungguh bahagia kami, sukacita kami, kesembuhan kami ada saat kami berada di hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang membawa kami ke sini. Kami sangat meyakini umat-Mu bersukacita hari ini, menaikkan syukur pujian mereka kepada Tuhan. Sungguh kami menyadari dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu itu Tuhan. Sungguh kami ini yang dapat kami buat. Di sisa umur kami akan terus mau memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau, bersaksi tentang kebaikan. Dan kami bersyukur hari ini, biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar setiap pujian, setiap yang keluar dari bibir lidah hati kami Bapa. Waktu yang baik ini kami akan mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, buka setiap hati kami. Jumpai hati kami seperti rusa, rindu sungai-Mu. Demikian kami mendahagakan firman-Mu. Yang lapar akan dikenyangkan, yang haus akan dipuaskan. Kami percaya firman-Mu bukan firman yang biasa, tapi firman yang mengubahkan, firman yang menyatakan kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, firman yang membuat hidup kami sungguh menemukan tujuan yang sangat berarti. Olehnya urapi hamba-Mu pakai bibir lidahnya dengan kalimat yang sederhana, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti, sehingga awal sampai pada akhirnya semua hanya boleh jadi untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Olehnya Bapa berfirman, berkata-kata buat kami, apapun pekerjaan iblis, kuasa si jahat yang mau mencuri benih firman-Mu, kami patahkan, tolak, usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang baik ini kami mau full concentrate untuk kebenaran firman-Mu. Berfirman, berkata-katalah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Bapa bersabda dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan yang indah, luar biasa pada hari ini. Dan saya percaya inilah waktu buat kita untuk terus setia melayani Tuhan, karena terlalu banyak apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berbuat baik dalam setiap hidup kita. Ambil waktu yang baik untuk kita dengar firman sama-sama. Yang di luar sana, mari semua kita masuk dalam bangunan gereja ini. Ambil waktu yang baik untuk kita konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang adalah makanan rohani buat semua kita. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Welcome buat setiap Bapak Ibu di rumah Tuhan Narwastu. Ibadah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, hari ini merupakan minggu yang terakhir di bulan Februari. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengawali dengan cerita tentang quick count yang cukup fenomenal. Saya mengerti ada Bapak Ibu memilih nomor 2, ada memilih nomor 3, tapi saya tidak sibuk di dalam pilihan itu. Saya hanya mau katakan begini, pemilu tahun ini cukup fenomenal. Karena apa? Sesuatu yang tidak diduga bisa sampai pada angka sekian. Mungkin Anda berkata dalam kontra bahwa oh itu karena bansos, oh itu karena faktor tertentu, oh karena ada faktor kecurangan. Oke, Anda punya masalah tentang hal itu, tetapi saya tidak mau konsentrate di dalam itu. Yang jelas inilah hasilnya. 58% itu ada pada screen dan juga terus naik dan kemudian naik, dan juga paslon yang lain juga naik dan naik dan naik. Apa yang kira-kira fenomenal adalah ini Bapak Ibu, bahwa Prabowo itu sudah tidak muda lagi. 3 kali dia mencalonkan diri jadi presiden, 3-tiganya kalah. Dia mencalonkan bersama dengan Megawati, bersama dengan Harta Raja, kemudian bersama dengan Sandiaga Uno, 3-tiganya kalah. Tapi cukup fenomenal, di usia 72 tahun masih ada semangat begini, never give up. Di usia 72 tahun yang tidak muda masih ada semangat untuk bilang begini, 3 kali boleh gagal, yang keempat kali tetap saya mau coba. Seolah-olah memberi inspirasi bagi dirimu dan bagiku. Mungkin engkau sedang buat sesuatu, mengerjakan sesuatu, gagal 1 kali, kenapa Anda menyerah? Gagal 2 kali, cinta baru ditolak 2 kali, udah langsung mau bunuh diri, minum Baygon rasa sayang. Kenapa? 3 kali beliau gagal, 3 kali dia tetap ada semangat, sampai 4 kali di usia yang tidak muda dia tetap ingin jadi presiden, dan sekarang presentasinya cukup tinggi. Demikian juga Bapak Ibu, wakilnya. Kalau kita tahu wakilnya ini adalah Gibran, ini seseorang yang sangat muda sekali. Dia hanya seorang wali kota, tapi mau jadi wakil presiden. Ini anak muda ada nyali. Gak gampang Bapak Ibu. Jadi ketua RT aja gak gampang. Apalagi ketua RW. Lalu kemudian harus debat dengan cawapres yang lain, senior yang luar biasa. Umurnya baru 37 tahun. Lalu kemudian dia harus debat dengan Mahfud MD, dan kemudian berdebat dengan Amin yang disebut dengan ini kalau orang adalah politikus senior. Saya bilang anak muda ini ada nyali. Bahkan harus menghadapi kritik yang begitu hebat. Sekali lagi, mungkin ada orang berkata ini politik dinasti karena pamannya. Saya tidak mau terlibat dalam hal itu, tapi saya mau katakan cukup fenomenal. Ada seorang anak muda yang ada nyali, mau maju mencalonkan diri jadi calon wakil presiden. Tahukah Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu dia sebenarnya jualan martabak. Dia bukan nama toko martabak, itu adalah Markobar. Singkatan dan kepanjangannya adalah Martabak Kota Barat. Dia tukang martabak. Sehingga saya berani katakan begini, tukang martabak bisa jadi wakil presiden. Jangan anggap enteng loh. Bapak Ibu kerja di bagian mana, jangan pesimis melihat diri Anda dan berkata, saya cuma tukang sapu. Tukang sapu pun bisa jadi presiden. Kayaknya yang amin cuma wanita saja manggut-manggut. Tukang martabak saja bisa jadi wakil presiden.
Mungkin Anda bilang saya cuma supir, saya ini cuma kerjanya biasa-biasa, cuma tukang ini, tukang itu, tukang bangunan. Dengar, tukang martabak saja bisa jadi calon wakil presiden. Kita pun Tuhan bisa pakai untuk sesuatu yang Tuhan mau targetkan dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Ini saya katakan fenomenal. Dan bukan saja itu Bapak Ibu, ada juga cerita tentang fenomenal seorang komik. Ini lucu, ini wajar. Tahukah Bapak Ibu, apanya vote-nya, komen unggul telak di real count KPU lampauan 53 calon DPD lainnya. Tahukah Bapak Ibu, dia ini non partai. Orang bilang kalau mau maju dalam politik, mau menang, harus melalui partai. Tidak melalui partai, orang tidak kenal. Tapi bayangkan, non partai. Urutannya pun urutan 10. Biasa orang langsung bilang begini, nomor 1 pasti akan ditusuk, nomor 1 pasti ditusuk. Ternyata tidak. Dan yang ketiga adalah dia mencalonkan diri di wilayah Bogor, Jawa Barat, yang benar-benar di sana ada banyak calon-calon yang begitu hebat. Lihat aja fotonya, culunnya minta ampun. Ya. Disuruh dia pakai pakaian daerah, tapi dalam jenakanya dia bilang, saya pakai pakaian daerah. Daerah apa? Daerah banjir, kata dia. Tapi bisa Bapak Ibu bayangkan, unggul dia sampai terakhir malam saya lihat suaranya 1.900.000. Dan saat pilih dia bilang apa? Waktu ditusuk, komen. Dia bilang apa? Uhuy. Sehingga kemudian Raffi Ahmad berkata, komen jadi senator menuju Indonesia lebih uhuy. Itu saya katakan Bapak Ibu, pemilu tahun ini cukup fenomenal. Fenomenal oleh karena ada hal-hal yang mengejutkan. Kalau kita melihat dalam Alkitab ada juga hal yang fenomenal. Yang sampai orang bilang begini, yang begini belum pernah kita lihat. Kalimat ini saya sebut mewakili kata fenomenal. Karena ada seorang yang dibawa 4 orang berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba pintu terhalang karena sangat begitu banyak orang. Lalu kemudian dibawa melalui atap, diturunkan tepat di depan Yesus. Dan Yesus melihat iman mereka. Dan orang itu yang dibawa dalam keadaan lumpuh, tiba-tiba dia bangkit berdiri, dia angkat tempat tidurnya, dia berjalan, dia berlari, dan dia berteriak kiri kanan. Yang awalnya lumpuh, dia sembuh. Semua mata orang tercengang, dan mulut mereka berkata begini, yang begini belum pernah kita lihat. Cukup fenomenal di kota itu, di kota Kapernaum. Karena semua orang tahu orang ini lumpuh, pasti sudah lama lumpuh. Yang saya tahu juga bahwa memang benar orang ini sekalipun tidak di dalam catatan berapa tahun dia lumpuh, tapi sangat mengejutkan karena tidak ada kata putus asa bagi teman-temannya untuk tetap mau menghadirkan dia kepada Yesus. Dan Yesus mengubah nasibnya, dia sembuh. Mulut mereka semua berkata, ini cukup fenomenal. Kisah ini diawali tentu dengan minggu lalu bagaimana kalimat daripada daripada Yesus yang berkata kepada si kusta ini, jangan beritahu kepada siapa-siapa, tapi tunjukkan kepada imam-imam. Tapi si kusta ini begitu riangnya, begitu gembiranya, begitu melihat hidupnya yang tidak ada harapan, kemudian mendapat harapan. Hidupnya yang tidak ada kepastian, tiba-tiba mendapat kepastian. Hidupnya yang sudah tidak ada obat untuk penyakitnya, tiba-tiba dia harus disembuhkan dan mengalami mujizat. Dia lupa apa kata Yesus itu. Dia teriak kiri kanan, dia bersorak kiri kanan, aku yang dulu kusta, aku sudah sembuh, kata dia. Ternyata itu mengakibatkan Yesus harus pergi ke tempat yang sepi. Karena apa? Orang ingin mau berjumpa dengannya, dan Yesus mau menemui satu tempat yang menghindar dari banyak orang sebab takut-takut.
Pesan mesianik yang dibawa, yang bukan hanya menyembuhkan kesembuhan secara jasmani, tapi juga menyembuhkan secara spiritual, kesembuhan jiwa, mencari domba yang hilang, memberitakan firman Allah, mempertobatkan banyak orang. Itulah misi yang sesungguhnya, supaya jangan itu kabur. Kemudian Yesus pergi menepi. Lalu muncullah ayat ini yang bilang begini, ayat 1. Baca bersama, 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Dia masuk kembali dia ke Kapernaum, tapi tidak berani lagi menunjukkan diri di tengah lapangan, menunjukkan diri di banyak tempat, tapi dia ada di rumah. Namun ternyata orang pun tahu bahwa Yesus sedang berada di rumah. Dan dia memberitakan firman ada waktu di rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sementara ia memberitakan firman, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat 4-nya, yuk baca sama-sama dengan kuat, 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Biasa kita mendengar cerita ini tentunya, tapi ini yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Untuk saya mau katakan ayat yang kelima, yang cukup fenomenal. Bilang begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Saya highlight di sana, Yesus tahu masalahmu, namun ia mau melihat apa? Iman. Jelas di depan mata ada si lumpuh. Jelas di depan mata ada seorang yang papah tidak dapat bergerak, berjalan mengangkat tilamnya atau mengangkat tempat tidurnya, mengangkat dirinya, bahkan dia harus terpaku kepada, tergantung kepada kasur yang membawa dia, orang yang peduli dengan dia. Tetapi yang luar biasa saya mau katakan pada Bapak Ibu, Yesus tahu itu keadaan, tapi Yesus mau melihat iman mereka. Dan Yesus sangat memuji iman mereka, baik iman yang mengangkatnya dan iman si sakit itu yang mau datang menjumpai Yesus. Iman definisinya seperti apa Pak Pendeta di dalam cerita ini? Ada 4 definisinya. Yang pertama, imannya adalah iman membawa si sakit itu ketemu Yesus. Ada banyak orang tentu yang kita kenal sebagai friend, teman, kawan, sahabat. Dan di banyak-banyak teman itu kita bisa mengkategorikannya, mana yang teman, mana yang lawan. Kalau dia membawa kita kepada Tuhan Yesus, saya harus katakan, pujilah dia, hormatilah dia, say thank you lah kepadanya. Karena saya harus katakan, itulah teman yang sejati. Amin Bapak Ibu. Tapi ada teman yang terkategori toxic, yang waktu tertawa dia berkata, hi friend, hi sahabat, hi sobat. Tapi waktu kita menangis, dia tinggalkan kita dan berkata, goodbye, sayonara, adios amigo, bye-bye. Saya harus katakan, itu teman bukan teman, tapi itu teman yang adalah racun benalu dalam hidupmu, yang mau hanya mengambil yang manis, yang sepahnya dibuang dan tinggalkan engkau. Jangan berteman dengan orang yang begitu. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang macam itu, ada, masih hidup lagi. Dia ada di Narwas tuh enggak ya? Ada enggak di Narwas orang macam itu? Kalau mau teman itu mau waktu teman ke waktu ketawa saja. Urusan duit, urusan untung, oh dia bilang I'm friend with you. Tapi ketika sudah urusan mau bayar sesuatu rugi, oh dia bilang goodbye, aku nggak teman sama kamu. Bapak Ibu dengar, ada orang teman yang begitu kau harus tinggalkan. Karena buku mengajar saya begini, hidup kita hanya akan berubah oleh 2 hal. Yang pertama, 5 tahun akan datang, nasibmu akan sama atau tidak, ditentukan 2 hal. Yang pertama, buku apa yang kau baca. Kalau kau baca buku orang-orang sukses, dengar, kelak kau akan sukses. Kalau kau baca buku orang-orang yang positif thinking, engkau bukan menjadi orang negatif, tapi engkau akan orang yang positif, yang terus akan berpikir maju.
Kalau kau baca buku-buku yang inspirasional, yang membangkitkan iman, yang memotivasi hidupmu, dengar, kelak kau akan jadi orang hebat. Percaya apa yang saya katakan. Karena apa? Apa yang masuk, input, itu yang output. Seperti ATM. Tidak akan mungkin kau dapatkan 1000 dari ATM kalau kau tidak pernah masukkan duit 1000 di dalam ATM. Itulah hidup. Apa yang masuk, itu yang keluar. Kalau yang masuk dalam hidupmu, perkataan negatif, perkataan bersungutan, perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang gang kotor, maka itu yang akan keluar dari hidupmu. Yang kedua, dengar, yang akan dapat mengubah hidupmu, dan saya sudah buktikan ini, adalah dengan siapa kau berteman. Karena teman itu cenderung akan mempengaruhi kita. Betul Bapak Ibu? Kalau kau berteman dengan orang ke gereja, pasti kau akan orang gereja. Tapi kalau kau berteman dengan penjahat, maka besok kau akan masuk dalam kriminal, dan orang akan mengunjungi kau dalam penjara di balik jeruji besi. Kalau kau berteman dengan orang yang maju, kau akan maju. Tapi kalau kau orang berteman dengan orang yang sehari-harinya kerjanya bersuut terus, lama-lama pun kita ikut nyanyian cicak dia. Ada orang yang model begitu. Sampai kita bilang, lo kan rajin ke gereja. Ya rajin sih rajin, tapi masalah gua. Ya tapi rajin ke gereja, kok bersungguhnya rajin juga. Lo kan orang ke gereja, tapi hari-hari gerutu saja. Panas datang, panas kata dia. Hujan datang, panas, hujan. Thunderstorm datang, thunderstorm. Ini mau hidup di planet mana ini orang? Kita kirim aja ini orang ke Papua, biar dia tahu bagaimana hidup di sana. Sekali lagi Bapak Ibu, engkau akan ditentukan oleh dua hal. Buku apa yang Anda baca. Yang kedua, dengan siapa Anda berteman. Betul Bapak Ibu? Makanya ada buku rohani di sana. Jangan biarkan di sana sampai 1 bulan. Yang belum dapat buku rohani itu, ambil free, gratis itu. Karena ada seorang sahabat yang membawanya dari bosnya, lalu kemudian memberikan kepada Narwastu, dan buku itu ambil, baca, gak habis semuanya gak apa-apa, ambil separuh, baca separuh, lanjutkan kemudian. Sebab kalau kita banyak mau pengetahuan, itu kita akan banyak diuntungkan. Buku itu ambil, tapi harus dibaca. Nasihat saya minggu yang lalu, jangan buat jadi ganjalan pintu. Karena buku itu ditulis, dicetak, tentu pakai harga dan orang yang memberinya pasti senang kalau kita bisa membacanya. Baca firman, kau akan dikuatkan. Mungkin kalau kau sedih, kalau kau merasa ditinggalkan, baca firman, kau akan lihat firman itu akan mengubah hidup. Sampai seorang yang membaca firman dia bilang begini, give me a Bible and a candle. Beri aku sebuah Alkitab, beri aku sebuah lilin. Taruh aku di dalam gua, maka akan kuberitahukan padamu apa yang akan terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi besok. Karena Alkitab buku yang hebat itu, buku yang tahu apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan, apa yang terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi masa depan. Sebelum kripto datang, Alkitab sudah cerita itu. Sebelum cerita tentang UFO dan semuanya, Alkitab sudah cerita itu. Dan Alkitab kita itu buku yang luar biasa. Bacalah, 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 kau akan lihat hidupmu berubah. Orang ini teman yang baik. Dia tidak bawa ke dukun. Dia tidak bawa kepada Mama Loren. Tahu Mama Loren? Mama Loren adalah mama yang menurut orang katanya bisa meramal. Tapi sayang 1000 sayang, di Indonesia Mama Loren ditewaskan oleh Mama Lemon. Yang kedua, orang ini tidak mudah menyerah. Inilah yang Yesus kagumi dan berkata, Jesus saw their faith. Karena orang ini tidak mudah menyerah. Sekalipun pintu tertutup, ramai orang, dia tidak bilang begini, masalahnya besar. Dia tidak bilang begini, jangan-jangan ini jawaban doa, kita harus mundur saja. Bagaimana kita mau jumpa Yesus? Tak akan mungkin kita rugikan orang. Lalu kemudian kita berteriak, gua mau masuk. No. Tapi orang ini tiba-tiba ada ide. Menaruhnya melalui atap. Sekalipun itu mengganggu banyak orang mungkin. Tetapi Yesus sangat menghargai iman mereka. Yang percaya bahwa Yesuslah jawaban yang akan bisa mengubah nasib orang ini. Dan benar, orang itu akhirnya sembuh. Bapak Ibu,
Jangan mudah menyerah. Iman itu bukan hanya dikalimatkan dalam bilang begini, aku percaya kepada Tuhan. Tapi iman itu harus satu dengan kehidupan yang saat engkau menghadapi tantangan apapun, bilang begini, aku tidak mau menyerah. Aku percaya jika ada Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Haleluya. Pekerjaan yang sukar hari-hari ini kadang kita nggak mengerti. Syukur masih ada YouTube. Kenapa kita harus menyerah? Gak kita bisa menyelesaikannya. Tanya kepada Uncle Google, tanya kepada YouTube. YouTube akan cerita banyak hal tentang perkara itu. Karena saya melihat banyak montir-montir orang-orang bengkel pun untuk mengerjakan sesuatu. Dia tidak bilang begini, oh saya tidak tahu. Tapi dia bilang, tinggalkan mobilmu 1 hari. Dia pelajari dari YouTube dan akhirnya dia tahu. Mobil Eropa begini mengerjakannya. Mobil Asia begini menyelesaikannya. Mobil China begini menyelesaikannya. Dan akhirnya mereka tetap maju dalam usahanya. Karena apa? Never give up. Dalam hidup ini kita perlukan itu. Jangan mudah menyerah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Hari Jumat yang lalu saya berangkat untuk sebuah ujian bahasa Inggris di Macquarie Park yang cukup jauh. Mengapa saya pilih di sana ujian bahasa Inggris? Karena cukup menurut saya bisa mendapatkan space parkir untuk saya bisa mendapat ujian di sana. Betul Bapak Ibu, ternyata tidak mudah. Orang bisa ngomong bahasa Inggris, tetapi ketika sudah berhadapan dengan paperwork, semuanya menjadi bisa blank. Betul? Masuk saja sudah bahasa Inggris, keluar bahasa Inggris, duduk bahasa Inggris, berdiri bahasa Inggris, semua Inggris semua. Kalau di Indonesia saya ujian IELTS itu masih ada bahasa Indonesianya, sehingga kita bisa senang-senang dan bilang begini, Mbak, ini apa artinya? Kita masih bisa tanya. Tapi ujian bahasa Inggris di negara orang Inggris, oh bukan mudah Bapak Ibu. Apalagi tempatnya cukup jauh, Macquarie Park. Saya taruhlah di Google untuk pergi ke sana. Oh jauhnya setengah mati. Berangkat ke sana, sampai di sana saya taruh niat di hati supaya berangkat lebih awal untuk persiapan. Sebab universitas itu besar Bu, besar sekali, ampun-ampunan. Dan dibilang tesnya di room test. Kan di situ ada banyak fakultas yang isinya tas bawa mahasiswa, dan kemudian bagaimana saya bisa masuk ke sana? Saya kan bukan mahasiswa. Akhirnya saya tetap mencoba. Saya tidak mau mudah menyerah. Saya akan berhadapan dengan saya. Saya bilang sama istri, tolong siapkan makanan. Karena untuk menghadapi satu peperangan perlu tenaga energi. Dan luar biasa, istri langsung masak Indomie. Dan telurnya telur mata sapi. Wah, saya pikir-pikir dalam hati, bisa nggak bisa menyelesaikan ujian bahasa Inggris dengan tenaga Indomie? Karena Sintayong pernah marah dengan pemain-pemain bola Indonesia, karena pemain bola Indonesia sebelum bertanding mereka dikasih serapan Indomie. Dimarahi, dia bilang atlet tidak boleh makan Indomie mie instan sebelum bertanding. Jadi saya mau bertanding dan sekarang adalah harus berhadapan dengan mie instan. Saya bilang, oke lah, gak apa-apa. Yang penting ujiannya cukup lama, sekitar 3 jam. Wow, ujian listening, ujian reading, ujian writing, dan terakhir adalah ujian speaking. Wow, istri saya menyemangati saya, berangkatlah katanya. Saya tahu dia menyemangati saya karena dia sudah menyerah, tidak mau ujian. Dia semangatin saya, sukses ya kata dia dalam hati. Kamu cemurin aku sekarang. Saya berangkat ke saya tanya kiri kanan, saya bilang, excuse me, tahukah ruangan ini? Besar sekali itu university, besar, Macquarie Park, besar yang bintang. Kemudian saya parkir, saya ketemu itu ruangan. Lalu kemudian saya masuk. Excuse me, saya bilang, wah, ngomong Inggris nih Mas Kristo. Wah, semua Inggris. Lupa makan keju saya. Ngomong saja, mau jelas atau nggak jelas terserah saya. Masuk ujian, foto paspor. Ketika foto paspor, masuk. Tidak boleh bawa apa-apa. Hanya bisa bawa air minum. Ngeri juga saya pikir, nyontek gak boleh.
Siapa yang nyontek akan dinyatakan fail langsung dan disuruh langsung pulang dan tidak perlu mengulang lagi katanya. Kejam juga ini, lebih kejam dari ibu kota. Saya masuklah, saya ambil ujian pakai komputer. Sebab ada based on paper, ada komputer punya. Saya pikir, coba komputer saja supaya hasilnya lebih cepat. Dan benar, saya ujian di sana. Waktu ujian, tiba-tiba itu komputer hang. Tidak keluar nyala apapun. Semua padahal sudah dipersiapkan. Dan saya tahu, ini adalah link dengan immigration. Jadi semua harus serba semua safety. Dan tidak akan mungkin bisa main-main. Karena hasilnya akan mempengaruhi orang yang ambil PR, atau yang ambil TR, atau ambil apapun. Dan termasuk yang mengambil fakulti dimanapun. Jadi semua sangat ketat. Dan kemudian dia bilang, excuse me, minta maaf. Kata, karena komputernya mati, kata dia. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, apakah ini jawaban doa? Saya bilang dalam hati, Tuhan, jangan-jangan ini umatmu, jemaatmu sudah berdoa buat saya. Dan inilah jawaban doa. Tiba-tiba komputer tidak menyala. Oh, haleluya. Saya pikir begitu. Tapi tiba-tiba saya terkejut. Kalau saya tidak ada ujian, tidak ada nilainya. Dan kalau saya tidak ada nilainya, pasti kemudian disuruh ujian lagi. Saya ubah doa saya, Tuhan, bukan puji Tuhan. Tetapi Tuhan, tolonglah, jangan-jangan ini waktu buat saya untuk persiapan. Lalu dibilang, excuse me, yang semua sekarang ada di meja komputer, sekarang boleh keluar. Karena komputernya lagi rusak, sistemnya kurang bagus, katanya. Saya pergi keluar lah. Saya pikir-pikir dalam hati, ini antara jawaban doa atau bukan? Atau saya pulang tapi gak ada hasilnya. Tapi maju saja. Dan ketika maju, tiba-tiba keluar lagi pengumuman. Sekitar 1 jam kami menunggu. Komputer nggak nyala. Mulai ujian dari jam 9. Sebelum jam 9 saya sudah sampai di sana jam 8. Jadi jam 9 mulai, komputer masalah. Jam 10 baru start ujian. Dia bilang, komputer sudah bagus, katanya. Kami masuk kembali, lalu kami ujian. Dan ujian reading itu 1 jam. Ujian listening pun 1 jam. Taulah mendengarkan, kan biasa kita dengarkan bahasa Batak. Lagu-lagu pun bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Sekarang dia ngomong bahasa Inggris di telinga kita. Dia sudah habis ngomong, kita bingung apa yang dia omongkan. Awal pertama dia masih ngomong pelan-pelan. 7 o'clock. Masih kita 7 berarti 7 ini. Dia masih ngomong awal. Oh, dia ngomong place, tempat. Oh, tempat ini. Tapi di terakhir, dia ngomong begitu cepat. Kita tinggal bingung pegangan kita. Dia udah selesai ngomong, tinggal kita bingung. Loh, kosong semua ini. Kosong semua. Loh, ini. Jadi udah selesai. Next page, kata dia. Saya bilang, Tuhan, tolonglah telinga ini supaya dipertajam mendengarkan bahasa Inggris ini. Jadi saya sudah belajar strategi dari komputer untuk kemudian apa yang ngomongkan tulis dulu dengan cepat. Kira-kira apa, tulis lagi, kira-kira apa, baru terakhir langsung isi balik. Isi saja apa yang ada. Saya belum tahu hasilnya, yang jelas never give up. Maju terus. Dan kemudian ujian terakhir adalah speaking. Wah, ini bahasa Inggris paling susah nih. Karena harus berhadapan dengan orang, langsung ngomong. Dia bilang, excuse me, ini teman kamu ujian jam 2, tapi bisa dipercepat kalau kamu mau. Oh, saya mau dipercepat, saya bilang. Yakin dulu lah ini kan. Udah maju, udah langsung ditanya. Siapa namanya? Kata dia. What's your name? Kata dia. Saya udah belajar dari YouTube juga. Kalau ditanya namanya, kau harus jawab. My name is Greg Muller. You can call me Greg. G-R-E-A-T. Meyakinkan. Jangan siapa namamu, Greg. Jangan begitu. Kamu sebut semua nama lengkap. Lalu terakhir bilang, you can call me Greg. Apa itu Greg?
G-R-E-A-T. Ya, lumayan kan mewakilkan nama bahasa Inggrisnya. Wah, kemudian dia tanya macam-macam. Dia bilang, kamu lebih suka tinggal di apartemen atau di rumah? Wah, kemudian ditanya lagi, apa aktivitas yang di luar yang kamu tahu ini? Saya bilang, I know, because I know football. Saya bilang, my name is Greg Muller. Karena bapak saya sebelum melahirkan saya, dia nonton bola. Lalu kemudian saya lahirlah. Nama saya bukan Gerd Muller pemain bola, tapi Greg Muller. Dan you know, Jerman is the center of football. Saya ngomong semua. Karena kita tidak boleh ditanya. Kalau ditanya satu, yes, cukup, jangan. Kita harus nanya, ditanya satu, kita harus explain. Dan saya explain semuanya. Saya bilang, you know, my name Greg Muller from Jerman, but not Jerman, yaitu Jerman Utara. Sumatera Utara. Wah, dia senyum-senyum, ngerti atau kagak, yang jelas selesai. Bapak Ibu, di hidup ini kadang-kadang kita perlu nekat. Because iman selalu akan bicara, never give up. Amin. Tidak mudah menyerah. Hadapi. Kalah atau menang, ada permainan. Ada yang kalah. Buku George Maxwell mengajar saya. Sometimes we win. Sometimes we learn. Not lose, but learn. Belajar dari kekalahan itu. Sehingga kita bilang, saya tidak mau gagal 2 kali. Maju hasilnya mungkin 5.5 atau 6.5. Yang jelas, adat permainan pun demikian. But imanmu mengajarkan kita never give up menghadapi apa. Orang ini gak putus asa, tetap dinaikkan melalui atap. Yang kedua, yang ketiga, tidak peduli kata orang. Mungkin orang bisa menggosipkan dia, gara-gara lo kita jadi rusuh. Apaan sih lo, sibuk-sibuk amat. Kalau kita hanya ikut kata orang, kapan kita mau maju? Memang ngomong itu gratis, tapi kadang-kadang kita lebih sibuk dengan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Pernahkah kita mendengar cerita tentang kerbau mati karena gosip? Seharusnya kerbau mati karena pisau dan waktunya dia akan dibuat jadi rendang. Tapi kerbau mati karena gosip. Ceritanya bagaimana Pak Pendeta? Cerita ini sangat menginspirasi saya. Suatu ketika katanya kerbau sedang duduk dan berkata, saya sedang istirahat, saya cukup capek, lelah bekerja seharian. Tiba-tiba ada anjing datang menjumpai dia dan berkata, kerbau, lo lagi ngapain? Si kerbau berkata, aku lelah, aku ingin istirahat, sebab besok mungkin aku nggak kerja. Capek, kata si kerbau dengan polosnya kepada si anjing. Ternyata anjing mendapat cerita itu, dia cerita kepada kucing. Lalu kemudian si kucing ini berkata, kenapa itu si kerbau? Apa yang sedang terjadi padanya? Si anjing ini berkata, tadi saya ketemu kerbau, dia pengen istirahat dulu, sebab besok dia tidak mau kerja, katanya, karena supaya dia lebih kuat lagi. Si kucing menangkap cerita itu berbeda. Dia kemudian kucing bertemu dengan kambing. Ketika bertemu dengan kambing, dia cerita, tahu nggak lo, kerbau lagi komplain, kerbau lagi marah, dia nggak mau kerja, dia capek, bosnya itu nggak bagus, bosnya itu jahat. Lihat, perkataan sudah berubah. Kemudian si kambing berjumpa dengan ayam. Si ayam ini bertanya, kenapa itu si kerbau? Si kambing pun berkata, tahu nggak, si kerbau udah nggak mau kerja lagi, mungkin dia udah punya pekerjaan baru. Bayangkanlah, cerita sudah berbunga-bunga, bertambah-tambah. Padahal si kerbau kagak ngomong begitu. Si kerbau cuma ngomong apa? Gua capek, gua istirahat dulu, gua nggak mau kerja dulu, besok supaya saya lebih kuat, gua mau istirahat dulu dah. Sekarang sudah muncul kepada telinganya ayam
bahwa si kerbau sudah ada pekerjaan baru di tempat yang lain. Si kerbau ketemu dengan monyet. Si monyet bertanya, gua lihat-lihat itu kerbau lagi susah. Ada apa dengan dia? Si ayam pun cerita, tahu nggak? Si kerbau udah nggak ada kerja lagi, nggak mau kerja lagi. Dia mau cari kerjaan di lain di tempat katanya. Dasar monyet. Monyet pun ketemu dengan bosnya. Dan apa dia cerita kepada bosnya? Bos, tahu nggak? Kerbau yang lo beli, dia udah komplain, dia udah nggak mau kerja lagi, dia mau pergi ke tempat lain, cari pekerjaan lain dengan bos yang lain. Akhirnya si bosnya pun marah. Dia bilang, sialan si kerbau, udah gua baikin, tapi mau pergi. Apa nasib kerbaunya? Akhirnya kerbaunya disembelih mati hanya karena gosip. Saya berjumpa quote ini, jangan suka menilai menghukum orang dari cerita orang lain. Kadang-kadang mulutmu itu jahat betul-betul, ngomong nambah-nambahin cerita, kata orang. Gara-gara mulutmu orang bisa cerai. Gue lihat dia jalan sama laki lain. Oh, jangan-jangan dia udah gak dengan suaminya. Oh, jangan-jangan dia udah gak istrinya. Jangan-jangan mereka cari gedung baru, mereka mau bikin wedding di sana. Nambah cerita itu. Akhirnya orang bisa mati bunuh diri oleh karena gosip. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu, dia cerita banyak hal tentang seorang hamba Tuhan. Dia bilang, tahu nggak Pak Pendeta, itu gerejanya banyak setan. Hah? Dari mana ibu tahu dia banyak setan? Kata teman saya, setan bergelantungan di gereja itu. Buset, bergelantungan. Apa mereka lagi gongsi pancai, amplop bergelantungan? Dia cerita begitu serius. Dia bilang, tahu nggak Pak Pendeta, saya heran kok gereja rumah Tuhan ada setan di sana Pak Pendeta. Pantasan jemaatnya kemarin ada 70, sekarang sudah tinggal 20. Dia cerita panjang lebar. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ini kata teman saya, itu setan di sana. Oh, tiap minggu ada. Lalu ditanya saya pertanyaan yang sangat berat, saya jawab. Dia bilang, Pak Pendeta, gimana itu? Kok rumah Tuhan ada setan? Jawab dulu Pak Pendeta, kenapa di gereja ada setan? Saya bilang, buset, dia dengar dari kata orang, disuruh saya menyelesaikannya. Saya bilang, apakah ibu berjemaat di gereja itu? Tidak. Ibu dengar dari mana? Dari teman saya. Saya percaya dia Pak Pendeta, bahwa dia itu memang, saya tahu dia ada penglihatan, melihat di gereja itu setan banyak Pak Pendeta. Wah, saya bisa buset. Dia pojokkan saya, dia tanyanya saya bukan berdua lagi, ditanya di keramaian. Kalau saya dibilang diamkan, pasti dibilang nih pendetanya on. Pendetanya ditanya nggak tahu jawabannya. Buset, saya jawab apa? Ini urusan orang jadi urusan kita. Tiba-tiba saya dapat hikmat. Dia bilang begini, saya bilang begini, Bu, minta maaf. Pernahkah mendengar di dalam Alkitab bahwa Tuhan pernah mengusir setan di bait Tuhan? Pernah nggak Pak Ibu mendengar di dalam Alkitab ada orang kerasukan setan di dalam gereja di Singnagok? Oh iya betul juga ya. Lalu yang kedua, Ibu, jangan-jangan bukan di gerejanya setan. Sebab kadang-kadang kita ini juga suka mengundang setan di rumah kita. Istri kita panggil, setan lo. Atau suami kita lupa pulang, lambat pulang, malam pulang, bohong, janji awal mau jemput, tiba-tiba nggak jemput kita. Lalu kita bilang kepada suami kita, dasar setan lo.
Berarti setannya nggak berubah lagi jadi kuntilanak, tapi setannya udah berubah dalam diri suami kita dan diri istri kita. Ibu itu ketawa. Tapi yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, dengar baik begini. Kadang-kadang kerbau bisa mati hanya karena gosip. Kadang-kadang kita nggak sadar mulut kita itu telah membunuh karir orang. Pernah dengar orang mau pergi ke restoran tertentu lalu bilang begini, jangan pergi ke restoran itu, gak enak, gak enak. Jadi gak kira-kira orang itu pergi ke situ? Kalau dia ketemu orang lain lagi pasti dia bilang apa? Kata teman gua, jangan pergi ke restoran itu karena restoran itu gak enak, udah mau tutup lagi. Kalau dia ketemu dengan orang lain dia pasti bilang apa? Lu jangan pergi ke restoran itu. Restoran itu apa? Gak enak. Kira-kira usaha orang itu akan mati, akan hidup atau mati? Bisa mati. Kadang-kadang ada cerita itu yang berhenti di dirimu. Gak perlu kau cerita sama orang. Betul Bapak Ibu? Amin. Berhenti di dirimu. Gak perlu cerita sama orang. Kalaupun mau cerita kepada seseorang, berdoa dulu. Apakah ini cerita ini cepat, tepat saya ceritakan. Jangan banyak lagi kerbau-kerbau mati. Hanya karena ngomongan-ngomongan yang akhirnya kerbau itu gak tahu apa-apa. Saya pernah dengar cerita ini, baru semalam saya dapat foto-fotonya. Saya begitu tersentuh untuk saya bilang, Tuhan, berjaga di mulut ini supaya jangan ngomong sembarangan. Betul Bapak Ibu? Amin. Berjaga di mulut ini supaya jangan karena mulut ini orang akhirnya masuk neraka. Ada orang datang ke gereja ini, dia baru datang, udah langsung ditanya macam-macam. Suaminya mana? Ada dokumen nggak? Macam-macam ditanya. Oh, suami saya nggak ada di sini. Cerai ya. Aduh, mau cerai atau tidak urusan dia. Yang jelas kalau dia datang ke sini kita bilang, puji Tuhan, selamat datang. Kalau urusan hal personal, tolong hindari untuk masuk area itu. Kadang-kadang orang bisa nggak nyaman. Rumahnya di mana? Alamat di mana? Ada nomor telepon rumah enggak? Anaknya berapa? Anak pertama mau berapa? Anak kedua mau berapa? Menantunya bagaimana? Dia bingung. Ini gereja atau sensus penduduk? Kok semua gue ditanyain ya? Mungkin dia bisa jawab, tapi kadang-kadang gak nyaman orang yang baru ditanya begitu. Justru orang yang baru kita kasih dia, Ci, mau duduk depan atau di belakang? Jangan paksa duduk di depan, apalagi duduk depan Pastor Greg. Di depan aja, supaya hadirat Tuhan lebih dekat. Jangan, kadang-kadang orang gak nyaman. Makanya di gereja ini orang yang pertama kali datang kita gak suruh berdiri. Kadang-kadang orang gak nyaman, baru pertama kali datang, dia pun datang ngumpet-ngumpet kan. Tiba-tiba kita bilang, bangkit berdiri, salam kiri kanan. Itu di Indo cocok, tapi kalau di Australia kurang cocok. Salam kiri kanan. Kalau untuk MC salam kiri kanan, 3 orang sebelah kiri masih oke. Tapi orang pertama kali datang, please jangan buat dia bingung. Karena apa? Kita mau buat dia nyaman dulu. Kalau dia udah nyaman, minggu depan datang lagi. Enak ya, di gereja itu gak ngurusin pribadi orang, cuma ngurusin nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau itu ada di sini, saya yakin jiwa-jiwa baru pun sedang datang. Karena apa? Urusan pribadi itu masing-masing. Yang jelas kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya bilang kepada ibu itu, Bu, itu gereja ibu gak pergi ke situ, ngapain ngurusin gereja orang? Lagipun judulnya katanya. Ibu cuma di situ enggak? Enggak. Ngapain ngurusin gereja orang? Urus saja urusan sendiri.
Betul Bapak Ibu? Jemaat Narwastu jangan urusin gereja orang, urusin Narwastu aja. Amin. Amin. Apalagi hari ini kita nggak ada makanan, puasa kita semua. Karena semua tim konsumsi sudah tidak ada. Tim konsumsi sudah berangkat. Kamu nggak lihat saya sedih? Yang satu pergi ke Indonesia, yang satu pergi Amerika. Pak Joni, Ibu Lili, Amerika 3 orang sama si Rika. Kita nggak ada konsumsi nih. Jadi hari ini kita puasa, urusin Narwastu aja. Ada nggak kira-kira makanan hari ini? Ada. Kayaknya nggak yakin ini. Masak sendiri ya? Dan saya diberitahu 3 minggu Pak kami nggak ada, kata dia. Aduh, saya bilang ini kenapa 3 minggu, kelamaan. Tapi dalam hati, ya Pak Pendeta sendiri yang suruh menikmati berkat, bukan saja cari berkat. Kita harus menikmati berkat. Kemakan sendiri khotbahnya. Tapi dia bilang, don't worry, kita nggak masak, kita suruh orang masak. Siapa? KFC yang masak. Bagus, idenya mantap. Minggu depan bagaimana? Sudah siap Pak, don't worry katanya. Karena saya tahu jemaat di sini cinta Narwastu. Gak usah urusin gereja lain. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan urusin gereja lain. Sebab kadang-kadang belum tentu mau diurusin mereka. Dan jelas kita pun gak mau orang urusin kita. Kita mau lebih, Tuhan, aku mau datang ke gereja, ada damai, sejahtera, sukacita. Dan itu yang terjadi di hidup kita. Lihat, baca bersama 1, 2, 3. Jangan suka menilai dan menghukum orang. Jangan orang lain bilang, tahu nggak? Itu istrinya istri yang ketiga. Memang gua rasa juga, gua kayak ada roh percinahan di sini. Jangan. Ada orang yang begitu. Hanya kata orang. Kata orang gua dengar itu istri mudanya, bini mudanya. Langsung, betul. Gua duduk dekat dia, gatal. Jangan suka menghukum orang dari cerita orang. Tahu nggak? Dia itu ke gereja mana-mana udah pergi. Di gereja mana-mana dia ngutang. Oh pantasan gue duduk di sana, kayak dompet gue kayak bocor gitu. Ada orang begitu, ada orang. Makanya jangan suka menghukum orang dari cerita orang. Saya dijebak di pertanyaan itu, tapi saya mengerti setiap pertanyaan perlu ada biblical understanding. Makanya saya bilang, apakah pernah Yesus mengusir setan di bait Tuhan di sinagog? Pernah Pak? Kalau di sinagog saja bisa setan ada, kenapa di gereja tidak ada setan? Cuma cara ngusirnya lo nggak tahu. Mau cara ngusirnya tanya pendeta ini. Saya akan usir dia dalam nama Yesus, setan. Kalau kau tidak keluar, kau yang bayar rent. Itu aja, mudah. Jadi Bapak Ibu, jangan hukum orang karena cerita orang. Amin. Amin. Kalau itu masih katanya, tahu nggak? Itu orang. Mana-mana minjem melulu. Lama-lama pinjamnya pun lupa dia. Jangan langsung, pasti gue mau dipinjemin lagi. Jangan hukum orang apa kata orang. Sebab tidak fair. Betul Bapak Ibu? Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat luar biasa. Untuk mau diajar kita
kian hari kian dewasa dalam Tuhan. Yang menariknya yang keempat, dia melakukan apa yang Yesus suruh. Yesus suruh kepadanya sederhana. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Itu perintah. Kalau itu perintah, maka saat dikerjakan, saya yakin ada reward yang didapatnya. Saya ngerti, dia mau bangun aja susah. Sekarang disuruh angkat tempat tidur, pulang ke rumah. Not easy. Tetapi justru disitulah letaknya iman itu. Bukan hanya bilang begini, yes, I trust in you. Saya percaya kepada Tuhan. Tapi iman itu juga harus disertai dengan tindakan untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintah. Sehingga ketika Petrus berkata, sudah sepanjang malam kami menebarkan jala, hasilnya tidak ada. Tahukah kami ini ada license nelayan. Kalau menangkap ikan, tahu ikan ada di mana, dan kami tahu kapan ikan akan turun, dan untuk menangkapnya, untuk cerita pengalaman, kami tidak perlu diajar. Tapi sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa. Namun karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Ditarik, ikan besar pun mereka tangkap. Jumlahnya 153. Sampai mereka heran. Luar biasa. Dimasukkan ke dalam perahu. Perahu pun hampir tenggelam. Karena penuhlah ikan itu di dalam perahu itu. Cerita ketaatan. Apapun yang Tuhan suruh, saya tahu apa yang diperintahkan untuk engkau bisa mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kalaupun susah, gak bisa, kerjakan, Tuhan akan menguatkannya. Karena Tuhan tidak akan memberi pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya ujian iman melampaui kekuatan kita. Dia tahu kita punya bahu seberapa berat kita dapat memikul beban. Dan kalaupun Tuhan taruh beban sesuatu dalam hidup kita, kita percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita memikulnya dan mengerjakannya. Haleluya. Kalau kita diberi 2 orang anak, 3 orang anak, 4 orang anak, 5 orang anak, bahkan dulu orang-orang tua kita ada anak 9 bahkan sampai 11. Tuhan tahu kemampuan keluarga itu untuk membesarkan anak itu. Makanya saya sangat percaya anak bukan sumber masalah, tapi anak adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan bilang gara-gara lo banyak masalah. No. Saya tutup mulut saya untuk 2 orang anak. Untuk selalu saya bilang, ini anak berkat Tuhan. Kalaupun belanjanya besar dan mahal, sekolahnya harus mahal, tapi saya tahu ini anak-anak titipan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita, untuk mau menyekolahkan mereka dan membesarkan mereka. Jangan pernah bilang anakmu itu sumber masalah. Gara-gara lo. No. Anak itu adalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya saat kita sedang akan mengerjakan ini, yaitu camp atau retreat. Saya mengerti kita ada banyak kebutuhan dan mungkin baru pulang dari holiday. Tapi ini retreat, saya percaya akan bisa memberkati kita di tahun 2024 untuk berkat-berkat rohani. Saya sama ibu sudah mendaftar bersama 2 orang anak. Juga mendaftar juga ada Ibu Evi. Mereka ambil 1 kamar bersama dengan Ibu Lili. Jadi mereka 4 orang dalam 1 kamar. Sebab 1 kamar bisa diisi 4 orang. Dan 1 kamar itu $250 untuk per malamnya. Dan kita akan menginap selama 2 malam 3 hari di hotel yang cukup mentereng, yaitu Stanford Hotel yang ada dekat airport. Jangan takut dengan parkiran, sudah disediakan buat kita. Dan saya tahu
mereka akan menyediakan yang terbaik buat kita. Pengkhotbahnya sudah confirm, ambil waktu. Ini waktu puasa, ini waktu Paskah dan waktu Jumat Agung, Good Friday sampai Easter. Jadi kita banyak libur. Ambil ini untuk kita ibadah sama-sama di retreat ini. Ibadah hari Minggu kemungkinan akan gabung di sana, dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa ini sudah murah untuk kategori hotel, dan kita hanya membayar penginapan kita. Makanannya panitia mencari dana, dan saya sangat berbangga dengan mereka. Mereka tahu ada visi ini, mereka jualan martabaknya, uangnya untuk dana retreat. Mereka kerja di Uber, beberapa dolar mereka sediakan untuk juga di retreat itu. Bahkan ada seseorang yang memberikan sumbangan $700 untuk kemudian untuk proyek retreat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini retreat untuk kita, dari kita untuk kita, dan 15 kamar sudah penuh, tinggal 10 kamar lagi, atau jangan-jangan tinggal 9. Jadi dibutuhkan keputusan dari kita, bicara dengan istri baik-baik. Kalau misalnya kita mau ambil satu kamar aja, kita tidak mau gabung dengan orang lain, silahkan ambil keputusan masing-masing. Yang jelas ini retreat untuk kita bersama, untuk dipenuhi, diberkati melalui firman yang disampaikan hamba Tuhan ini. Pak, bagaimana kalau saya seorang? Bisa dicarikan teman buat saya, bisa diskusi dengan Ibu Yuli mengenai hal itu, dan nanti ketua panitia retreat ini, yaitu Ibu Fani, akan mengumumkan lebih jauh kepada kita apa yang akan kita persiapkan untuk tanggal 29 Maret sampai tanggal 1 April. Kita akan ada retreat. Berdoa supaya kita sama-sama diberkati melalui retreat ini. Amin. Poin saya yang kedua, bukan saja Yesus tahu masalahmu, namun ia mau melihat imanmu. Yang kedua adalah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan penyakitmu dan mengampuni dosa. Ada dialog di sana. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kok sepertinya nggak masuk di akal, nggak lurus. Orang sepertinya minta disembuhkan, tapi kok yang diselesaikan dosanya? Dosamu sudah diampuni. Sehingga muncul satu diskusi di tengah-tengah kita, apakah si lumpuh ini berdosa? Menurut Bapak Ibu, si lumpuh ini berdosa atau tidak? Tentu berdosa. Sebab ada dua dosa. Dosa perbuatan dan dosa warisan. Yang kedua, apakah si lumpuh ini dia lumpuh karena dosanya? Siapa bisa jawab? Apakah dia lumpuh karena dosanya? Siapa bisa jawab? Apakah semua penyakit karena dosa? Apakah dia lumpuh karena dia berdosa? Belum tentu. Tidak semua penyakit karena dosa. Ada penyakit karena kelalaian kita. Betul Bapak Ibu? Kita tidak menjaga makanan gula, akhirnya diabetes. Kita tidak menjaga makanan kita, akhirnya kolesterol, dan kemudian akhirnya darah tinggi. Tidak semua penyakit karena dosa. Apakah si lumpuh ini karena berdosanya? Tidak. Apakah si lumpuh ini minta diampuni? Tidak. Tapi kenapa Yesus berkata, dosamu sudah diampuni? Dia tidak minta diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang terakhir, apakah pengampunan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh si lumpuh ini dibanding dengan kesembuhan dari lumpuhnya? Gak tahu. Tapi kok Yesus bicara dosamu sudah diampuni? Apa kaitannya? Kalau diskusi sama dokter ya begitulah, bikin bingung. Ini kok cari gara-gara ini Pak Kred ini. Tapi benar juga nih. Coba Bu Rista, apakah si lumpuh ini minta diampuni? Enggak minta kan? Ampuni aku, gak ada kalimat itu. Ya kan? Coba Ibu Yuli, apakah ini pengampunan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh si orang lumpuh ini, atau dia butuh diampuni atau butuh disembuhkan? Menurut Ibu Yuli? Butuh disembuhkan lah. Butuh disembuhkan kan? Tapi kenapa Yesus lebih sibuk ngurusin dosanya?
Paket komplit. Wah, pakai komplit, kayak jam. Coba Mas Deka, kenapa Yesus bicara kepada si lumpuh ini dosamu sudah diampuni, padahal dia nggak minta diampuni? Sejak lahir sudah berdosa, dosa warisan. Tapi kenapa Yesus cerita langsung dosamu sudah diampuni? Satu paket. Oh, saya tahu, karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu dia berdosa. Tuhan tahu dia berdosa. Ya, tapi kan kita nggak tahu apa dosanya. Tapi Nah. Tuhan tahu dosanya apa. Nah, kita nggak tahu dosanya apa. Tapi kenapa Yesus bilang dosamu sudah diampuni? Karena Tuhan tahu dosanya. Ngerti Pak William ya? Yesus bicara dosa, si lumpuh ini nggak minta diampuni. Nah, Apakah Yesus terlalu kepo? Saya minta sembuh kok, bukan minta dosa diampuni. Kenapa Yesus cerita dosamu sudah diampuni? Tidak ada cerita di ayat sebelumnya tentang dia menyembah, dia berlutut, atau dia mungkin bawa dosa. Tidak ada. Tapi kenapa tiba-tiba dia bilang dosamu sudah diampuni? Mas Deka bisa kasih sedikit analisa menurut kita? Perampok. katanya. Ini namanya kalau istilahnya Pak Sony cocok logi. Iya, dicocok-cocokkan. Coba Pak William. Menurut Pak William, kenapa Yesus bicara tentang dosamu sudah diampuni? Dosanya apa? Akarnya. Berarti dia lumpuh itu karena Akarnya. dan akarnya itu dosa. Berarti dia lumpuh karena dosa. Akarnya dosa. Jadi dia penyakit itu datang dari Nggak tahu, kita nggak bisa menghakimi. lu nggak bisa menghakimi, pasti lu nggak bisa. Iya, karena ini kan ini. Nah, Tuhan yang bilang dosamu sudah diampuni, tapi kita diajar berpikir gini, Bud. Orang ini kan nggak ada cerita minta ampun. Yes, di dalam kemahatauan Tuhan, yes, Tuhan tahu semuanya. Tapi kenapa dia nggak minta untuk diampuni? Tapi kenapa Yesus langsung bilang, anakku, dosamu sudah diampuni. Coba Pak Yam, kasih sedikit komentar. Ada dua kemungkinan, Pak. Yuk. Satu, konteks Yesus sebagai orang Yahudi, mereka mempunyai budaya dan percaya bahwa orang yang sakit itu adalah berdosa. Oke. Dan kemungkinan kedua, cuma Yesus yang dapat mengatakan dosamu sudah diampuni. Wah, ini dua kemungkinan. Kemungkinan yang paling mendekati mana menurut Bapak? Jangan lupa kitab Markus ditulis itu bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang Rom. Maka mereka mengenal Yesus bukan sebagai the King of Messiah, tapi mengenal Jesus is a servant, hamba yang menderita. Thank you Pak Yon. Ada di sini saya punya my friend Jesa. Bro, bantu kita. Kenapa Yesus cerita tentang dosamu sudah diampuni, padahal orang ini nggak minta diampuni? Apakah karena dia punya penyakit ini karena dosanya, atau memang Yesus kepo, yang diminta apa, yang dikasih apa? Coba tolong bro. Ya, kalau menurut saya mungkin ini dari tradisi Yahudi. Jadi kalau ketika orang memiliki penyakit itu, kalau dalam tradisi Yahudi kan itu karena penyakit.
Ya. mereka kena penyakit itu mungkin karena dosa. Makanya Yesus lebih mengutamakan bahwa memang atas segala setiap penyakit yang ada itu karena dosa. Ya. Mungkin itu Pak. Wow. Berarti dia punya penyakit ini karena Dosa. wah, cepat sekali, ada banyak hakim di sini. Bu Rista penasaran ya. Ngomong apa, Bu? Iya. Mungkin juga ada Tuhan mau menunjukkan bahwa dia Tuhan. Iya Tuhan. Dia bertanya lebih mudah mana yang memang sama Tuhan. Wah, ini pintar-pintar semua nih. Coba Ibu. Kalau saya yang dari karakter tersebut, bukan kalau menolong kita itu nggak akan mampu. Jadi kita minta satu dikasih komplit, gitu ya. Jadi nggak tanggung-tanggung, dosanya juga diselesaikan, lumpuhnya pun disembuhkan. Wow, hebat juga. Penyebabnya apa? Jadi langsung diselesaikan semua. Wah, luar biasa. Ya juga ya. Ya, nanti kita Bible study. Jawabannya minggu depan ini. Ini berat ini. Baik, sebab saya mau makan KFC. Ayat 6 harus balik ke teks. Saya mengerti Bapak Ibu mencoba menjawabnya, tidak ada yang salah di dalam jawaban itu. Tetapi kembali ke teks. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Apa yang sedang mau dibicarakan di sana? Hal yang fenomenal. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Fenomenal sekali. Hendak mau cerita begini, betul dia anak manusia, rahim dari manusia. Manusia 100%, yes. And manusia yang nyata, real. Dia bukan manusia jadi-jadian yang tidak ada kaki. Yes, dia manusia anak tukang kayu Yusuf dan Maria. Tapi manusia ini adalah manusia, anak manusia yang berkuasa juga mengampuni dosa. Ada banyak nabi, ada banyak imam, ada banyak orang berkata the holy man. Tapi ketika dia bertemu dengan dosa, mengampuni dosa sendiri pun gak bisa dia. Karena apa? Dia manusia berdosa. Betul. Tapi dia yang datang dari sorga, Yesus Kristus, dia bisa mengampuni dosa orang karena dia tidak berdosa. Dia tidak ada kata kesalahan, pelanggaran dalam hidupnya. Hidupnya suci, sehingga dengan mandat yang jelas, Bapa dan Anak satu, yang jelas dengan kesempurnaan pribadi Tuhan dalamnya, dia akan sanggup mengampuni orang yang berdosa yang datang kepadanya. Dengan 3 statement ini, Markus menyebutkan bahwa Yesus itu potretnya adalah as a servant. Lukas teacher, John son of God, Matthew is king. Sedang bicara bahwa anak manusia itu menderita, melayani orang yang tersesat karena dosa. 3 statement ini menjadi kuat. Yang pertama adalah bahwa ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi merasa ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, baca bersama dengan kuat 1, 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, termasuk kuasa mengampuni orang yang berdosa. Kalau ada tambahan kata Tuhan mau komplit, saya tahu, tapi secara teks dia sedang bicara begini, bahwa hai ahli Taurat yang hadir di sini ini benar anak tukang kayu, lahir dari rahim Maria, tetapi kepadanya diberikan
kuasa di bumi maupun di sorga, termasuk kuasa untuk mengampuni dosa. Ngerti ya? Yang kedua, aku dan Bapa adalah satu. Kepribadian Tuhan yang menunggal di dalam Tritunggal itu untuk dinyatakan bahwa kuasa yang ada pada Bapa ada pada Anak, kuasa yang pada Anak demikian juga pada Bapa, termasuk kuasa untuk mengampuni dosa. Saya mengerti Pak Yong dan Saudara Jesa lebih kepada konteks Yahudinya, tetapi kita melihat adalah daripada konteks pengakuan Kristus sendiri di depan umat, bahwa yang hadir ini fenomenal, bukan saja lahir dari rahim Maria, manusia 100%, tapi dia ada kuasa untuk mengampuni dosa. Yang ketiga, baca bersama ini kesaksian Petrus. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi kenapa Yesus bicara tentang hal itu? Karena ada orang ahli-ahli Taurat di sana yang masih meragukan tentang siapa Yesus ini. Mereka pikir Yesus ini hanya orang biasa yang lahir dari anak tukang kayu. Dia ini gak ada apa-apanya. Tapi dia sedang bicara bahwa anak manusia yang hadir ini kuasanya bukan hanya dapat menyembuhkan, tapi juga dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi tentang hal itu. Tapi yang jelas, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan itulah Tuhan kita. Fenomenal bukan hanya cerita tentang di dunia luar sana, tapi terlalu banyak di Alkitab cerita tentang hal-hal yang fantastik, hal-hal yang luar biasa. Yang lumpuh itu dapat berdiri. Dan setiap engkau dan saya yang menyadari diri Tuhan, siapa yang dapat menyelesaikan dosaku? Maka saya beritahukan pada Bapak Ibu, jangan bawa pulang dosamu. Datang di kaki Yesus. Yesus dapat menyelesaikannya. Yesus dapat mengampuninya. Yesus dapat membereskannya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang merdeka. Dari atas kayu salib, Yesus berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kita.